Baik. Selamat sore Pak Sekda. Selamat sore Panglima. Siap. Pak Sekda jauh-jauh datang dari Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Siap. Kebetulan ke Jakarta dan singgah di rumah saya. Ini saya mau memperjelas saja pertanyaan Pak Sekda. Di Kalbar itu kan ada beberapa anggota PETA di sana. Ada anggota PETA di Kalimantan Barat. Dia dari NU. Dia nanya, saya tanya situasi di sana. Benar nggak di sana itu Pak Sekda bahwa gedung DPRD, DPRD ini belum punya gedung. Bahkan beberapa kepala dinas belum punya gedung. Nah, sehingga anggota DPRD ini nyewa ruko sebagai kantornya. Saya mau tanya aja karena ini Pak Sekda ada di sini. Apa benar situasi itu di sana? Aduh, ini agak-agak malu saya cerita nih Pak. Iya, karena orang tanya Kalimantan Barat maju, Kuburaya maju. Betul. Tapi saya cuma mau meyakinkan aja, mendengar langsung dari Pak Sekda, apakah benar anggota DPRD di sana itu belum punya kantor dan akhirnya nyewa ruko? Siap. Bagaimana itu Pak Sekda? Coba. Ya benar ini Panglima ya. Jadi memang kita berusaha terus untuk mencoba melengkapi sarana pemerintah ini. Ya, Kuburaya sendiri daerah saya ini sudah berdiri 17 tahun. 17 tahun. Sudah 3 periode kepala daerah. Kepala daerah. Tahun ini mau yang keempat. Keempat ini. Nah, memang sebagai daerah baru, kebetulan saya di pemerintahan pertama itu dari awal ikut di pemerintahan sejak awal. Sebagai daerah baru dan Kuburaya ini luas sekali, sebenarnya potensi luar biasa. Terbukti, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kabupaten kami ini termasuk yang papan atas untuk Kalbar. Ya, kita pernah di pertumbuhan ekonomi itu di ranking pertama. Ranking pertama ya. Nah, kemudian turun karena ada investasi besar di kabupaten lain. Nah, tapi insya Allah kita tetap kejar target pertumbuhan ekonomi untuk kita tingkatkan lagi. Dari sekarang 4,9%, kita mau kejar minimal 7% setahun. Ini kita 7%. Ya, mohon dukungan semua pihak ini Panglima. Siap. Dari seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah pusat juga. Ini gimana caranya mengejar pertumbuhan ekonomi 7% per tahun ini. Ya. Karena untuk menuju Indonesia Emas kita harus itu kan. Ya. Nah, terkait dengan pembangunan gedung ini, kita dari awal sebenarnya ada merancang pembangunan kota, kawasan. Kawasan. Di Kuburaya. Bahkan untuk membangun kawasan ini, saya merancang itu tidak menggunakan dana pemerintah sepeser pun. Saya hanya membutuhkan keroyokan kerjasama 1.500 PNS. 1.500 PNS. Ya, caranya gimana coba? Nah, dengan 1.500 PNS ini, saya sudah MOU kan kerjasamakan dengan Bank Daerah, Bank Kalbar. Bank Kalbar siap memberikan pinjaman kepada 1.500 PNS ini, per orang 150 juta dipinjamkan. Dari 150 juta nih, yang 50 jutanya mengendap di Bank Kalbar untuk mengcover cicilan 4 tahun pertama. 4 tahun pertama, iya. Sehingga 4 tahun PNS nggak keluar duit untuk mencicil. Sudah ada saving. Iya. Nah, yang 100 juta terhimpun dana dikali 1.500 PNS, 150 miliar. Ya. Dari 150 miliar untuk pembebasan lahan 500 hektar itu 60 miliar. Oh, 60 miliar. Ya. Berarti masih ada sisa 90 miliar. 90 miliar. Ya. Nah, 90 miliar ini untuk pematangan lahan, menyelesaikan perizinan, sama membangun jalan akses 3 pintu kota. Itu udah kita rancang. Habis dana 150 miliar tadi, tapi lahan 500 hektar sudah siap bangun. Sudah siap bangun? Sudah siap bangun. Oke. Nah, saya sudah kerjasama dengan Gapeknas namanya waktu itu. Gapeknas? Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional. Ya. Kerjasama untuk membangun rumah tipe 36 sebanyak 10.000 rumah di Kota Baru ini. 10.000 rumah? 10.000 rumah. Dengan sistem bagi bangun 73. 73. Kita dapat 3.000 rumah. 3 rumah, 3.000 pengembang 7.000. 7.000. Oke. Dari 3.000 rumah, saya kasihkan ke 1.500 pegawai tadi. Berapa lahan yang dipakai itu?
200 hektar. 200 hektar, berarti 200. Masih ada sisa 300 hektar 300 ya? Hektar. Oke. Nah, dari 300 hektar ini, 100 hektar kita hibahkan untuk pemerintah sebagai pusat pemerintahan itu 50 hektar. 50 hektar. 50 hektar. Termasuk kantor bupati, kantor DPRD, semua fasilitas semua. Instansi vertikal, instansi ya. Di lahan 50 hektar. Kodim, Polres, situ semua. Situ semua, oke. Tanpa perlu dibayar oleh pemerintah. 50 hektar kita kasih. Nah, itu tapi dalam perjalanannya masih sulit menghimpun 1.500 PNS ini, sehingga sampai sekarang ini belum terwujud. Makanya pembangunan gedung kantor DPRD, dinas-dinas tadi, ini belum, boleh dibilang belum dapat lokasi yang cocok. Karena pemerintah kami untuk membebaskan lahan untuk membangun gedung kantor ini masih memprioritaskan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Jadi alokasi anggaran kami yang terbatas lebih kami dahulukan untuk membangun infrastruktur jalan bagi masyarakat, ya, pelayanan pada masyarakat itu kita dahulukan. Sehingga pembangunan gedung kantor ini ya bertahap sampailah tahun ke-17 ini gedung DPRD juga masih menunggu, belum terbangun. Itu ceritanya. Oke, saya mau tanya nih, ini sangat bagus ini. Tadi Pak Sekda memiliki perencanaan itu. Siap. Sudah ada apa seplan apa namanya itu? Perencanaan di atas kertas sudah ada semua itu. Sudah ada, Panglima. Jadi set plan sudah ada. Bahkan izin lokasi pada saat pemerintahan periode pertama juga sudah diberikan izin lokasinya seluas 1.700 hektar untuk membangun kawasan kota baru tadi. Kota. Ya. Nah, seandainya gini, Pak Sekda, karena tadi Pak Sekda mengatakan bahwa PNS ini belum sampai 1.500. Siap. Kira-kira berapa yang sudah ikut mau tertarik? Data waktu itu baru sekitar 300-an lah. 300. Nah, berarti masih kurang lebih 1.200 lah ibaratnya ini. Siap. Berarti modalnya kurang lebih masih 100 miliar lah ya. 100-an miliar masih. Nah, misalnya gini, ada yang mau ajak kerjasama di swasta yang punya modal. Ya. Masuk ke sana dengan modal 100 juta sekian, 100 miliar sekian. Apakah pembagiannya seperti apa yang selama ini yang direncanakan oleh Pak Sekda? Seperti apa sih pembagiannya kepada PNS yang beli rumah itu? Jadi gini, itu saya rancang tahun 2011. 2011. Udah lama ya? Ya, sudah lebih kurang 13 tahun yang lalu. Iya. Nah, tentu harga tanah sekarang sudah berubah karena sudah naik. Sudah naik karena sudah ada pembangunan di sekitar itu juga. Tapi bukan berarti konsep ini tidak bisa dijalankan. Tapi kemungkinan PNS tidak bisa lagi rumah gratis, paling banter cuman tinggal bayar 50% dari harga pasaran rumah. Karena harga tanah naik. Harga tanah naik. Nah, itu aja. Nah, kalaupun ada investor yang berinvestasi, ya kita kembalikan ke investor. Sistemnya mau gimana? Mau sistem ini pinjaman atau sistem bagi hasil atau investasi murni bagaimana? Silakan. Yang penting wilayah kami, daerah kami terbangun, Panglima. Ya. Kami berharap pertumbuhan ekonomi kita meningkat, wilayah kita yang masih luas ini bisa terbangun, masyarakat kami bisa tercipta lapangan kerja, ya kan? Kesejahteraan perekonomian masyarakat bisa bertumbuh. Itu harapan kita. Nah, terkait dengan berapa investasinya, bagaimana investasinya, tentu investor punya konsultan yang bisa melihat dan merancang. Tapi masih mengharap itu ada investasi untuk melanjutkan namanya apa, kawasan kota itu. Kawasan kota. Kita berharap sekali ada investor yang. Berarti di sana belum ada kayak kota kayak di Jawa ini ya, belum ya? Ya. Masih berpencar-pencar gitu ya. Berpencar-pencar. Belum ada satu pusat keramaian, belum. Belum. Kita belum memiliki. Boleh dibilang daerah kita ini belum ada kota, boleh dibilang belum ada kota itu. Jadi saudaraku, khusus sejarah Indonesia dan sahabat-sahabatku yang kebetulan sekarang jadi ada pengusaha ya, atau mungkin pemerintah
bahwa di Pak Sekda tadi sudah menjelaskan bahwa di Kabupaten Kuburaya ini potensi ekonominya sangat bagus. Ya, di sana sumber daya alamnya sangat bagus, ya khususnya masalah alam, ya termasuk sawit di sana ya yang dominasi. Nah di sana ternyata belum ada suatu tempat yang menandakan bahwa ada kota yang ramai, sehingga Pak Sekda sudah membuat setplan-nya dari tahun 2011. Ya, beliau berusaha untuk bergotong royong dengan warga sana lewat PNS, tapi ternyata ini jumlah PNS yang tergabung tidak sesuai harapan karena jumlahnya 300. Nah, tapi ternyata beliau juga sangat berharap investor dari luar Kuburaya untuk membangun setplan kota, ya menjadikan sebuah kota, dan saya yakin setplannya sudah mantap. Nah ini butuh bantuan, apakah lewat bantuan dari pemerintah atau dari swasta juga bisa ya. Ya karena lucu kawan, kabupaten tidak punya kantor DPRD. Ya, ini kaget juga saya ini, ternyata informasi itu benar. Ya benar. Dan di sana Bapak sebagai Sekda sudah memberikan sebuah solusi ya lewat setplan. Nah dengan perkembangan waktu harga tanah naik, ya mudah-mudahan di sini ada pengusaha dalam negeri yang mau berinvestasi di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya Pak ya. Dan itu menjanjikan karena di sana sumber dayanya sangat mantap. Apalagi yang mau disampaikan Pak Sekda? Ya, kita sangat berharap investasi-investasi masuk di daerah kita. Pertumbuhan ekonomi kita ini termasuk yang tertinggi di Kalbar. Jadi bahkan kalau untuk di Kalbar itu bertumbuh, mall terbesar itu ada di Kuburaya. Sekarang sedang dibangun untuk pertamanya di Kalbar Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5. Ya, artinya roda perekonomian di Kuburaya menarik. Kita sebagai pintu gerbang keluar masuk Kalbar melalui udara. Kan bandara di Kalbar itu adanya di Kuburaya. Kemudian juga terminal bis antar daerah, antar provinsi, antar negara juga ada di Kuburaya. Di Kuburaya. Jadi kalau dari Malaysia, dari Brunei, bisnya itu terminalnya di Kuburaya. Tapi di sana belum ada kayak kelihatan kota. Nah itu dia. Kita sedang berusaha, mudah-mudahan ada investasi yang bisa ikut membangun daerah kita ini tadi. Mantap. Itu saudaraku, sekali lagi yang mau berinvestasi di Kalimantan Barat dan pertumbuhan ekonominya bagus dan di sana sentral, inilah saatnya. Ya karena Pak Sekda langsung yang berbicara, silakan ya. Mudah-mudahan saya tanya teman-teman saya yang pengusaha mau investasi apa di sana. Nanti mungkin saya akan minta juga video-video dari Pak Sekda terkait kondisi wilayah di sana. Dan pemerintah pusat mudah-mudahan juga mendengar ini agar bisa membantu daerah-daerah yang tertinggal, ya sehingga daerah tersebut bisa sejajar dengan daerah-daerah yang sudah berkembang lainnya. Salah satunya adalah Kabupaten Kuburaya yang memiliki potensi ekonomi besar, tapi saat ini butuh bantuan baik dari pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan Kabupaten Kuburaya. Dan sekarang Pak Sekda di sini berapa tahun lagi pensiun Pak Sekda? Insya Allah 5 tahun lagi pensiun. Nah 5 tahun lagi pensiun berarti 2029 ya? Siap. 2029 saya berharap Pak Sekda maju ke politik, calon bupati 2029 karena tahu kondisi wilayah itu, ya kan? Tahu kondisi wilayah itu dan tahu cara membangunnya. Ya, mudah-mudahan sisa jabatan Pak Sekda 5 tahun ini bisa mendatangkan investor. Amin. Dan ke depan ditakdirkan jadi bupati di sana lebih enak lagi Pak. Investor tambah aman. Kalau masyarakat menghendaki, tanah air ini memanggil, siap. Mantap. Ya masyarakat Kuburaya, beliau masih Sekda nggak boleh berpolitik. Siap. Tapi pemikiran beliau sangat bagus untuk mengembangkan Kuburaya. Kalau pensiun nanti minta jadi bupati di sana. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Sukses. Amin. Terima kasih.